Hari ini saya akan memimpin kamu dalam doa permulaan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biar kiranya berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan hidup pengharapan. Apa yang aku miliki, tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, uang persembahan ini kami serahkan kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami, terimalah dan berkatilah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaikan musang
Tuhan yang kami kenal. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Shalom semua. Nah, tiba masanya untuk cerita Alkitab. Pada minggu ini, kita akan mendengar tentang orang kaya dan Lazarus yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas bab 16 ayat 19 hingga 31. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan belajar daripada cerita Alkitab yang akan kami dengar minggu ini. Ya Tuhan, kami siap untuk belajar, kami siap untuk ditegur dan diubah oleh firman-Mu. Oleh itu, buka telinga kami agar kami mampu mendengar, menerima, seterusnya kami dapat mengaplikasi apa yang kami dengar dalam kehidupan seharian kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pada satu hari yang amat panas, 3 orang kawan baik sedang berbasikal dan bersiar-siar berhampiran dengan rumah mereka. Mereka melalui kedai yang menjual es krim. Lalu mereka singgah dan membeli es krim. Namun, salah seorang dari mereka telah menjatuhkan es krimnya tanpa sengaja. Dan apa yang berlaku? Mereka berkongsi es krim. Ini adalah sikap saling mengasihi sesama. Apalagi kalau ia adalah kawan baik kita. Jadi pada minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk mengasihi sesama kita manusia, sama seperti diri kita sendiri. Ada seorang kaya, pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan kudis yang bernanah. Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang anjing datang menjilat kudisnya. Orang miskin itu meninggal, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di surga. Orang kaya itu pun meninggal dan dikebumikan. Di alam maut, dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. "Bapak Abraham," seru orang kaya itu, "kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan membasahkan lidah saya kerana saya sengsara di dalam api ini." Tetapi Abraham menjawab, "Ingatlah anakku, seumur hidupmu kamu sudah mendapat segala yang baik, sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk. Tetapi sekarang Lazarus seronok di sini. Sebaliknya kamu menderita sengsara. Selain itu, ada pula jurang yang dalam di antara kamu dan kami, sehingga orang dari sini tidak dapat ke sana, dan orang dari sana tidak dapat kemari." "Jika demikian, Bapak Abraham," kata orang kaya itu, "saya memohon supaya Bapa menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayah saya. Saya mempunyai 5 orang saudara. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya setidak-tidaknya mereka tidak akan datang ke tempat penderitaan ini." Abraham berkata kepadanya, "Tidakkah mereka mempunyai kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang memberikan amaran kepada mereka? Sepatutnya mereka mendengarkan amaran kitab-kitab itu." Tetapi orang kaya itu menjawab, "Hal itu tidak cukup, Bapak Abraham. Jika ada seorang bangkit daripada kematian, lalu datang kepada mereka,
tentu mereka akan bertaubat daripada dosa. Tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya juga, sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa mengingkari perintah Tuhan, tidak menunjukkan kasih dan belas kasihan, akan membawa penderitaan yang kekal. Pada masa yang sama, meletakkan harapan dalam Tuhan dan hidup mengikut kehendak-Nya akan membawa sejahtera dan berkat yang kekal. Air mata akan dihapuskan dari mata orang-orang yang percaya dan mengikut perintah Tuhan. Objektif pelajaran. Yang pertama, faham perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Yang kedua, kita harus sadar bahwa orang ramai memerlukan belas kasihan. Sama juga macam kita perlukan belas kasihan dari orang lain. Yang ketiga, kita harus belajar untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang yang memerlukan. Orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin dia adalah rekan kita, atau mungkin dia adalah ahli keluarga kita. Nah, terutama sekali untuk hari ini, hari memperingati jasa ibu, hari ibu. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Sorak
selesai. Jadi mari kita berdoa. Mari kita tunduk berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sangat agung kasih-Nya, segambar cinta Tuhan, Dia selalu di sisiku. Mama ajarku mengenali Yesus, berkat Tuhan memenuhimu Mama. Oh Mama, didiklah aku, oh Mama, bentuklah aku, oh Mama, kau menjagaku, oh Mama, kaulah ratu hatiku. Mama, 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 thank you for your love. Mama, 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 thank you for your love. Saya sayang Mama, thank you, Lord.